Oke Pak Universal, kita ada di Sawangan Depok ya. Jadi ini Desa Cinangka di Masjid Nurul Yakin. Lagi main ke sini teman-teman. Jadi ini vlog iseng aja. Karena lagi bosen ya di counter. Enak usaha gitu ya. Jadi kita bisa tutup kapan aja. Dan kalau lagi boring tinggal cabut aja udah. Nggak ada yang larang-larang. Nggak perlu cuti gitu ya. Dan ini dia suasananya kalau di Desa Cinangka masih ada sawang di sana. Terus ada ini nih, ada yang bakar-bakar sampah ya. Nah, kayak gini. Di Jakarta mah udah nggak ada ya. Jarang pun kalau ada sekalinya ada kebakaran. Nabun rumah-rumahnya. Oke, teman-teman, jadi di kolom komentar ada yang nanya ya, Bang, buka usaha counter awal itu berapa juta? Awal gue buka itu kena keluar biaya sekitar 10 juta teman-teman. Itu juga minjem sama kakak ya. Jadi modal awal itu gue minjem. Posisi waktu itu gue masih kerja ya, udah kerja dapat berapa tahun. Karena gue ngerasa gue nggak bisa nih kerja dikekang, hujan harus tetap jalan, panas kepanasan. Terus kalau ada urusan keluarga kayak anak sakit atau kebutuhan keluarga yang mendesak lah ya, kita tuh susah buat cuti teman-teman. Jadi gue putusin udah, masanya hidup gini-gini aja. Dan yang beratnya lagi tuh anak ya. Jadi gue buka usaha, kerja juga. Jadi pagi gue jalan, anak udah tidur, pulang anak juga udah tidur. Karena dari pulang kerja gue langsung ke counter dan buka usaha gitu. Jadi semuanya nggak ketemu waktunya. Jadi anak juga kayak orang nggak kenal. Jadi gue putusin udah buat cabut lah dari sana. Buat apa juga nyari uang sampai segitunya ya. Tapi anak terlantar. Jadi gue putusin buat berhenti ya. Putusan berhenti itu emang nggak keputusan yang mudah ya, agak berat karena kan pendapatan bulanan tuh hilang kan. Tapi gue udah rencanain sih dari awal, karena sewaktu kerja udah mulai ngerasa nggak enak ya, gue langsung buka usaha gitu, bela-bela minjem uang buat buka usaha. Jadi rencananya memang akan cabut dari sana setelah usahanya mulai jalan. Nah, dan gue cabut memang usahanya udah mulai jalan ya teman-teman. Jadi usaha itu minjem 10 juta sama kakak. Dan gue coba buka kecil-kecilan ya di counter gitu. Jadi ini penampakan counter yang gue minjem duit 10 juta ya sampai sekarang ini yang udah mulai berjalan. Walaupun sebelumnya memang udah buka juga, udah jatuh bangun juga ya. Awal pertama servis juga gue kan di 2007 pertama kali belajar ya. 2007-2008 lah kalau nggak salah tuh. Zaman-zamannya HP Nokia jadul. Masih poliponik dulu, warna-warna juga baru ya. Belum ada BlackBerry dulu mah. Ini suasana Desa Cinangka mantap ya teman-teman. Ini jalannya. Jadi kalau buat yang pengen ngobrol-ngobrol kali gitu, iseng, rumahnya deket Desa Cinangka, bisa nanti datang ke tempat saudara gue nih. Jadi saudara gue buka di sini, dia buka ini ya, barbershop. Jadi potong-potong rambut. Namanya nih, counter. Namanya barbershopnya Bewok Barbershop ya. Jadi dia jebolan Joni Andrean ya teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan asal motong. Jadi buat yang pengen potong rambut, dia udah berpengalaman buat ngeblow segala macam bisa juga. Karena istri gue suka ngeblow sama saudara gue ini. Ini dia urutannya enak ya. Jadi misalnya habis potong rambutnya nanti diurut, dan urutannya mantap bro. Harganya juga terjangkau teman-teman. Jadi lo datang aja nih di daerah Masjid Nurul Yakin ya, Desa Cinangka, Kampung Kebon, Sawangan Depok. Nah ini ya. Oke lanjut ya. Gue suka nih datang ke tempat-tempat yang usaha ya, sambil gue tuh dapat inspirasi apalah. Timbang lo datang ke tongkrongan genjerang-genjreng nyanyi-nyanyi. Puyeng, udah lagi puyeng, lagunya bikin puyeng mencari inspirasi teman-teman. Oke, jadi dari duit 10 juta tuh gue nyicil selama kayaknya nggak nyampe setahun ya udah gue lunasin. Saran gue jangan sekali-kali minjem duit bank ya teman-teman. Karena dulu pernah tuh minjem duit bank, buka juga pun usaha nih sebelum. Jadi di tengah-tengah gue kerja, gue coba buat usaha, buka usaha juga itu di daerah-daerah Klender lah, Jakarta Timur.
dan itu nggak jalan teman-teman. Gue ngontrak coba di situ 3 bulan dan azur-azuran, ancur-ancuran, nggak jalan. Karena apa ya, kalau dipikir-pikir mungkin satu perhitungannya belum mateng, terus gue pakai utang bank ya, utang bank. Dan gue beberapa teman gue juga yang usahanya mulai jalan terus akhirnya ngutang, putusin ngutang bank, itu usahanya malah bangkrut teman-teman. Terserah deh mau percaya mau enggak, ya buktiin sendiri aja gitu ya. Jadi kalau bisa mah cari pinjaman ke saudara lah atau siapa, atau misalnya lo mau ya lo sambil jual-jualan dulu, jual-jualan apa HP-HP second, modalan dikit lah, atau jual-jualin barang yang ada di rumah, terus lo buat kursus atau apa. Jadi saran gue jangan minjem bank ya, pusing bener dah. Terserah sih, kalau nggak mau percaya mau nyoba ya coba aja. Awal-awal usaha stok LCD gue sama sekali nggak nyetok ya teman-teman. Jadi ada apa yang rusak hari ini, LCD hari ini nih, jadi gue beliin besok, jadi orangnya harus nunggu besok. Baterai pula ya, juga sama ya kayak gitu. Misalnya kerusakannya hari ini gue cek, tapi besok ya gitu, ya udah berarti besok diambilnya. Tapi jeleknya ya kalau misalnya kita enggak stok barang ya, karena waktu itu kan posisi minim uang ya, pas-pasan pas-pasan ya. Ya kalau kita nggak nyetok barang, memang ada beberapa customer yang butuh buru-buru, akhirnya dia ke counter lain ya. Nah dari situ gue belajar, karena nyari di YouTube pun kan buat bisnis servis HP itu agak susah ya, orang sharing itu masih jarang teman-teman. Banyak kan toko sembako. Oke, gue juga suka nonton toko sembako ya, buat inspirasi aja. Nah jadi ngumpulinnya itu nggak langsung beli berak awalnya tuh, ngumpulin satu-satu. Kayak baterai beli dulu satu, jadi kayak ada Redmi 4 nih kan band 30, orang ganti mau yang biasa, ya udah gue belinya nggak satu tuh, beli dua, begitu terus tuh. Beli LCD beli satu lagi kayak gitu. Nah sampai akhirnya gue pernah kecelnya juga ya, jadi kepengen buru-buru besar toko ya. Ini pengalaman juga nih, jadi teman-teman kalau buat usaha saran gue jangan sekali-kali pengen tokonya langsung brek besar gitu ya, itu kesalahan teman-teman. Jadi gue pengalaman ke waktu itu pengen toko besar ya, sampai akhirnya gue bela-belain minjem uang ya. Bukan di bank juga, ini di saudara lah. Itu besarannya lumayan ya, sekitar 40 juta lebih. Jadi gue stok LCD teman-teman, LCD HP gue stok. Waktu itu zaman-zamannya masih ada Asus ya, Asus, Lenovo tuh masih tenar banget, Advan masih tenar. Dan akhirnya gue stok, gue beli sekitar 42 juta kalau nggak salah. Dan gue bingung juga sih waktu itu LCD apa aja yang kira-kira yang laku. Sampai akhirnya gue datang ke toko spare part dan gue bilang, tolong uang segini gue pengen LCD yang paling laku di sini. Nah akhirnya toko spare part itu nggak salah, dia nyediain yang laku di sana gitu ya. Sampai dilala sampai di rumah segala macam. Sampai sekarang ya, uang itu sih sebenarnya kalau dikategoriin jadi slow moving teman-teman. Jadi banyak barang yang di toko spare part yang gue beli itu laku, di tempat gue tuh nggak laku. Jadi saran gue kalau buat lo yang buka toko spare part ya, toko spare part atau servis gitu, beli yang laku-laku aja, yang di tempat kita kan beda-beda gitu lakunya. Nah gitu kita beli aja, karena suasana situasi, kondisi dan pangsa pasar itu beda-beda teman-teman setiap daerah. Nah jadi buat pengalaman aja, jangan pernah nyetok barang langsung berak. Kayak sekarang nih, gue udah pengalaman kayak kemarin ya. udah gue lunasin pun utangnya. Dan gue pengalaman kemarin, jadi uang yang ada ini gue save aja dulu, jadi gue puterin buat yang sekiranya gampang mutar. Kayak LCD misalnya ada yang beli nih, bang ganti LCD Redmi 9C, udah gue beli satu atau dua gitu, terus tuh begitu. Dan sampai akhirnya sekarang udah mulai banyak ya spare part tuh, udah stok ada lah, insya Allah hampir ada lah, hampir banyak lah. Nah walaupun memang mungkin gak semua ya, karena kan HP banyak banget ya. Nah itu sekarang mempercepat pergerakan di counter teman-teman. Jadi orang datang di sana aja tuh cepet, di sana aja tuh cepet, nggak nunggu besok. Karena banyak kan orang buru-buru ya. Jadi daripada lo ngumpulin duit
terus ditabung dan itu nggak jadi apa-apa, lebih baik lo duit yang ada itu udah lo jadiin barang aja tapi lo putar terus gitu. Karena lo tabung kan duit mati ya. Tapi kalau misalnya kita taruh di spare part segala macam itu muter. Tapi ingat, spare partnya itu jangan yang slow moving. Slow moving itu HP-HP yang jarang laku lah ya, kayak Tecno kan sekarang masih kurang laku nih, jangan di stok gitu. Infinix ya, Infinix boleh lah 1-2, Redmi Note 10 Hot 10 gitu ya, kayak yang laku-laku aja. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu buat jadi besar ya, nanti malahan jadi banyak utang. Gue juga waktu itu utang sampai 72 juta teman-teman. Alhamdulillah udah kelar semua. Itu kesalahan-kesalahan ya dalam bisnis ya, hal wajar ya. Terus yang harus disiapin ya dalam buka counter, jangan jualan cuma gini ya, lu tuh jangan cuma jualan pulsa dah, yakin gak bakal jalan. Ini bukan nyumpain ya, apalagi lo nyewa tempat. Urungin kalau misalnya lo tuh punya duit terus lo nyewa tempat cuma buat jualan pulsa, saran gue urungin ya. Gue sih ngomong apa adanya aja nih, karena nggak akan muter teman-teman. Orang sekarang beli pulsa bisa di rumah, bisa pakai Shopee, bisa pakai yang lain, bayarnya bisa bulan depan. Gokil kan. Nah jangan sekali-kali, kecuali lu punya rumah ya, daripada halaman lo nggak kepake, ya udahlah jual pulsa ya, oke lah, itu buat iseng-iseng, nggak bisa buat maju. Nah gimana cara buka counter biar maju? Itu teman-teman harus siapin toko-toko apa namanya, barang-barang aksesoris. Itu lo untungnya lumayan, kayak casan, kabel gitu, bagus-bagus lagi, bisa servis. Saran gue mending lo belajar servis dulu. Sumpah lo ada duit nih, bang gua ada duit cuma 5 juta nih, ya udah lo kursus aja dulu gitu. Kursus nanti buka servis aja, nanti counternya baru ngikut belakangan ya. Tetap beli etalase, tapi lo tulisnya di situ servis. Karena gue sampai sekarang gue udah nggak jualan pulsa teman-teman, gue tetap cuma servis tok aja, karena gue berpikir jual pulsa tuh ribet sekarang, harus ini harus itu gitu. Dan sekarang tuh lagi banyak kan transfer ya, bukan jual pulsa. Masih laku sih, cuma kurang lah kalau menurut gue buat pendapatan. Ngebelajar servis lah teman-teman, barang sebulan itu kelar. Karena kita tuh kebanyakan nunda, kebanyakan ntar begini ntar begitu. Kalau buat usaha jangan kebanyakan mikir ya, kebanyakan mikir. Biasanya yang orang kebanyakan mikir itu nggak kayak eksekusi. Gue takut gagal bang, ya pasti gagal lah kalau kebanyakan takutnya. Karena setiap usaha itu pasti kita ngerasain gagal dulu teman-teman. Entah gagalnya bener-bener di usahanya, atau gagalnya pada saat ngejalanin usaha, matiin HP orang, kan gagal tuh kategorinya gitu kan. Ngilangin HP orang gitu kan, gagal ngejaga tuh gitu. Itu sih hal-hal biasa lah, mentalnya aja dikuatin. Terus jangan baper teman-teman. Kalau usaha tuh ada orang ngomong gini gitu, dibawa ke rumah segala macam, aduh ini nih penyakit orang-orang baru usaha ya, dibawa kepikiran sehari-harian, jadi jelek ntar moodnya, buat ngejalanin usaha juga kurang bagus teman-teman. Terus kedua, kalau misalnya usaha jangan ajak teman-teman buat nongkrong. Jadi tempat tuh ya, tempat usaha dijadiin tempat nongkrong, genjang-genjreng, main gitar gak karuan, main catur. Kalau lo nggak ada kerjaan, lo beli aja HP second, angkat. Kalau nggak lo belajar cetak pasang IC. Banyakan orang tuh gue liatin, aduh, orang kan jadi jengak ya nongkrong gitu di counter. Banyak orang-orang tuh ya, kalau mau datang ke counter kita, dia lebih nyaman lo sendiri aja udah. Karena kalau banyak orang di situ, orang terutama perempuan ya, itu males tuh datang ke counter karena banyak orang jangan di counter sana deh, jadi dia ke counter lain. Itu yang nyebabin secara nggak langsung counter lo tuh rusak ya teman-teman. Jadi ada beberapa gimana bang caranya bikin banyak pelanggan. Coba lo perhatiin dulu deh terdekat lo tuh, banyak yang nongkrong nggak gitu. Kasih bangku secukupnya aja di tempat di counter tuh, jangan terlalu banyak juga, nanti jadi pada bahan buat nongkrong teman-teman. Kita bukan kasih yang temen kita sendiri ya buat nongkrong, ini bukan loh, bedain. Dan harusnya lo kalau misalnya mau nongkrong ajak aja di luar, jangan di tempat usaha, nggak bagus bener. Nah terserah sih kalau lo mau coba mah. Gue pengalaman gue kayak gitu ya teman-teman. Terus
jangan dibiasain orang buat ngutang ya, karena yang ngutang itu rata-rata eh, kebanyakannya ya, pengalaman gue tuh kabur. Kalau temen jadi musuh ya, udah mah kita bantuin, niatnya jadi musuh, jadi kita diomongin jelek lah kemana kesana kesini ya, padahal niat kita kan bantu ya. Nah, terus kalau buat buka servis HP ya, misalnya buat software gitu kan, kadang ada beberapa orang yang eh, bang, hardware dulu apa software dulu? Saran gue lo em, fokusin di hardware dulu deh. Software sih bisa aja ngikut nanti, karena beli boxnya itu lumayan ya. Jadi kebanyakan rusak kan di hardware sekarang nih. Bukan sekarang sih, dari dulu juga banyak kan di hardware. Tapi software juga banyak teman-teman, di sini software hampir tiap hari. Cuma kalau buat yang awal-awal belajar ya, saran gue fokus aja dulu buat nyicil, beli aja dulu barang hardware. Misalnya duit lo nggak ngepas nih, cuma 3 juta seumpama, udah lo beli hardware aja dulu, paling habis 2 jutaan lah. Ya nggak full sih itu mah, 2 juta 2 juta ya, 2 jutaan lah. 2,5 juta mungkin, itu juga nggak full. Kalau misalnya lo ada duit 4 juta, 3-4 juta, bisa lo beli laptop second atau PC ya second, tapi yang masih bagus. Minimal saran gue beli yang i3 ya, Core i3 minimal tuh. Jadi buat tools nanti buat softwarenya itu pakai yang gratisan aja dulu lah, gratisan dulu, Miracle Thunder kayak gitu, yang krek-krek aja dulu sementara. Nanti kedepannya baru tuh buat nyicil pertama, saran gue beli UT aja, Unlock Tool ya. Jadi buat pemula yang baru-baru bayar ya, beli yang berbayar. Itu Unlock Tool bagus lah, jadi buat ngejebol password, buat software segala macam bisa ya. Tetap firmware mah kita nyari sendiri ya di Google gitu. Nah, nanti kedepannya baru beli lagi UV box gitu ya, SCG Tech, Octopus ya, yang lain-lain lah, Pandora kayak gitu. Sesuai nama kebutuhan ya, jangan lihat teman kita, oh nih dia ada box ini, ada box itu, terus kita beli, jangan ya. Ya ingat, kata kuncinya itu sesuaiin sama keadaan lingkungan counter kita ya, karena nggak semua orang itu lingkungannya sama kan, counternya itu sama, dan setiap daerah tuh yang pakai HP itu beda-beda teman-teman. Dari sini tuh lebih banyakan Android timbang iPhone, makanya gue nggak terlalu banyak nyetok barang buat iPhone, daripada duit lo mau bazir kan, duitnya nanti nyangkut di sana gitu, tertahan dan nggak kejual kayak gue nih LCD yang dulu pernah gue beli juga, masih banyak banget tuh yang HP-nya mau udah nggak ada kayaknya, advance segala macam tuh. Itu kesalahan sih waktu itu, tapi gue nggak nyesel sih, buat pengalaman ya, nggak nyesel, udah aja jalanin. Gue yakin HP-nya udah nggak ada. Kayak Advan S5e gitu-gitu masih ada tuh, tab segala macam masih ada, dan mungkin barangnya juga udah nggak tahu kemana ya, tapi layar gue segala macam masih ada. Nggak apa-apa lah, buat kenang-kenangan aja. Box pertama kali gue punya dulu Tornado ya teman-teman. Zaman dulu tuh Tornado belum, jadi kita kalau beli box itu belum sama HWK. Dulu ada namanya HWK Ori. Nah, jadi belum sama HWK. HWK-nya tuh lu gue beli sekitar 750.000. Sekarang box mah udah semuanya udah enak lah, beli box gitu kan. Tinggal pakai. Nah, kalau beli box usahain jangan, kalau kayak Unlock Tool tuh kan kita bayar ya setiap tahun gitu. Jadi bayar tiap tahun tuh ada pajaknya gitu. Ada beberapa yang nggak ada pajak kayak UV, Octopus, itu nggak ada tuh pajaknya, jadi kita pakai bebas lah. Nah, di update juga kita tetap dapat update. Cuma kekurangannya box-box kayak gini tuh kadang dia nggak bisa backup security baru kadang gitu. Jadi yang berbayar itu biasanya dia lebih cepat update-nya untuk security baru buat jebol-jebol gitu ya. Tapi lumayan lah ya, saran gue beli Unlock Tool dulu aja. Unlock Tool itu kan bukan box ya, bukan dongle juga, dia cuma ID gitu. Masalah tempat ya teman-teman, usahain biar mahal dikit lu cari tempat yang rame ya, yang rame. Jangan lu ngerasa lu pinter terus lu pindah ke tempat yang sepi. Karena tempat itu menentukan usaha kita jalan apa enggak teman-teman. Lu pernah buka di Klender, itu tempatnya kurang jalan karena gue ngerasa sekarang ini gue ngerasa memang di sana sepi. Jadi gue pikirkan ya udahlah, servis HP di mana aja dapat gitu. Enggak kayak gitu, dalam usaha enggak kayak gitu. Kita kan bukan siapa-siapa kan.
Tetap di sana ada yang servis, cuma nggak sebanyak pada saat gue sekarang ini gitu. Kalau sekarang kan sampai orang ngantri-ngantri ya, penumpuk. Makanya gue di komen jarang balas teman-teman, karena kesibukan masalah HP ini ya. Gue di sini juga udah terlalu banyak servisan, jadi belum bisa buka kuota buat servis online ya. Tapi kalau buat yang pengen ngobrol-ngobrol bisa datang ke itu, ke Depok ya, ngobrolin HP kah atau apalah. Di saat gue lagi santai. Kenapa gue nggak buka, gue nggak kasih alamat? Karena gue takutnya ntar lo datang ke sini kecewa, gue lagi kerja, lo ngobrol segala macam nggak terlalu gue tanggepin karena gue sibuk gitu. Gue nggak terlalu bisa kerja itu sambil ngobrol, itu gak bisa. Itu kekurangan gue ya. Jadi makanya gue nggak ngasih alamat biar nggak ada yang kecewa lah. Atau kalau nanti datang kecewa kan nggak enak gitu ya. Udah jauh-jauh datang terus kecewa kan ya. Kalau misalnya kayak di Depok itu gue bener-bener plong lah, luas lah, waktu bebas, lo mau ngobrol apa aja ayo gitu teman-teman. Ya udah, mungkin segitu aja teman-teman video gue kali ini ya. Mungkin nggak ada faedahnya buat sharing-sharing aja, soalnya ada yang nanya. Dan kalau buat ada yang perlu ditanyain lagi ya silahkan komen lah, nanti kalau sempat gue balas melalui video. Oke, segitu aja teman-teman. Yang buat baru-baru usaha ya, yang servis HP di Kalibata tuh tempo hari, rumahan Kalibata katanya. Semoga sukses ya bang ya, dan buat yang lain juga sukses selalu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.